Oke semuanya, kembali lagi bersama Pras TV. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler Swallowed Star. Mimin mau mengingatkan sekali lagi bahwa ini merupakan spoiler yang diambil dari novelnya, dan mungkin akan ada perbedaan dengan yang ada di animasi Donghua-nya, seperti halnya nama karakter dan juga yang lainnya. Lalu, untuk video dan gambar, ini hanya footage atau ilustrasi. Nah, ayo kita push like dulu dan komen ya guys ya. Sorry ya cuy, gua agak batuk. Oke, langsung saja. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini banyak sekali para tamu undangan dari petinggi Kekaisaran Qianwu datang. Dengan begitu, Lo Feng dan ketiga ketua bidang departemen menyambut para tamu bersama-sama. Di antara para tamu, Lo Feng juga dipertemukan dengan raja dari kerajaan Gunung Naga Hitam. Ia adalah seorang pejuang yang tampak cukup kuat di antara Undiying. Ia biasanya dipanggil sebagai Black Dragon atau Naga Hitam. Haha, Tuan Naga Hitam, bagaimana kabarmu? Tanya Lo Feng. Haha, aku sangat senang, jawab Naga Hitam. Kemudian, ia segera masuk ke dalam ruang utama acara penyambutan ini. Menurut perkataan Zhenqian, Tuan Naga Hitam ini berasal dari ras manusia yang tergolong lemah di alam semesta, yaitu dari Gunung Naga Hitam. Dengan kerja kerasnya, ia dapat mencapai puncak kekuatan, yaitu di level Undiying. Dengan begitu, ia disebut sebagai leluhur Gunung Naga Hitam dan membentuk kerajaan di sana. Akan tetapi, kekuatannya masih di bawah rata-rata pejuang Undiying, sehingga jika ia tidak bersangkutan dengan Lo Feng, ia tidak akan diundang dalam acara penyambutan ini. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya guru dari Hong dan temannya Bushka hadir di acara ini. Lo Feng tersenyum dan menyapa Tuan Sektor Luo dan Bushka, dan ia langsung mengarahkan di mana tempat duduk mereka berada, karena setelah urusan ini selesai, Lo Feng akan membahas permasalahan Hong dengan mereka. Pada saat ini, ada total 1000 undangan yang telah disebar oleh ketua pelaksana. Selain beberapa alasan seperti misalnya ada yang terjebak dalam adu mekanik atau menjalankan misi, bisa diperlihatkan setidaknya ada sekitar 80% tamu yang hadir. Tamu terakhir yang hadir ialah kepala keluarga Ji, yaitu Ji Tianchang. Lo Feng tersenyum dingin padanya dan melontarkan kata-kata pujian, namun ada maksud tertentu dalam kata tersebut. Kemudian, Lo Feng menyarankan Ji Tianchang untuk segera mengambil tempat duduknya. Nah, ketika para tamu berbicara satu sama lain, tiba-tiba Ji Tianchang memanggil Zhenqian yang merupakan seorang ketua di bidang militer Departemen Kekaisaran Qianwu. Ji Tianchang meminta kepada Zhenqian agar memberikan keluarga Ji kuota lebih di saat penyerapan pemuda jenius di bidang militer. Mendengar itu, Zhenqian tersenyum tipis namun merasa muak dengan kesombongan Ji Tianchang ini. Dengan begitu, ia meminta untuk membahas hal ini nanti saja. Setelah mengatakan itu, Zhenqian segera pergi dan meninggalkan Ji Tianchang. Ketika melihat Zhenqian pergi, muridnya Ji Fenyan datang menghampiri leluhurnya dan menanyakan apakah ketua bidang militer menyetujuinya. Ji Tianchang menjawab bahwa ketua bidang militer Zhenqian tidak menjawabnya. Ji Tianchang ingin membuat generasi muda keluarganya dapat berkembang dan segera menjadi Undiying. Maka dari itu, ia akan menggunakan segala cara untuk dapat melakukannya. Kemudian, Ji Tianchang mengatakan kepada Ji Fenyan bahwa Lo Feng ini hanya di level tuan domain tingkat 9. Meskipun ia adalah jenius perusahaan semesta virtual, namun untuk menjadi Undiying sangatlah sulit.
Yang membuatnya tampak menonjol kali ini karena ia sangat dekat dengan ketiga ketua bidang Departemen Qianwu. Dengan begitu, banyak para tamu yang menunjukkan sopan padanya. Tanpa adanya ketiga ketua bidang Departemen Qianwu, menurut Ji Tianchang, para tamu unding ini tidak akan ada yang memperhatikannya. Namun karena ketiga ketua bidang memperlihatkan rasa hormat pada Lo Feng, mungkin karena takut diperiksa oleh Lo Feng yang merupakan sebagai utusan dari perusahaan semesta virtual, maka dari itulah mereka berusaha membuat Lo Feng senang. Nah, karena Lo Feng dapat membantunya untuk berbicara dengan ketiga ketua bidang departemen, Ji Tianchang berniat untuk mendekati Lo Feng karena sebelumnya ia melihat Lo Feng sangat menghormati dirinya. Kemudian, karena acara penyambutan akan segera dimulai, salah satu ketua bidang departemen maju dan memperkenalkan Lo Feng. Ia menyebutkan bahwa salah satu jenius dari Kekaisaran Qianwu telah memperlihatkan peningkatan kekuatan terbesar di generasinya pada perusahaan semesta virtual. Bahkan dapat naik ke wilayah udara purba atau alam rahasia primal dengan pertarungan kualifikasi. Dan sekarang pemuda tersebut akan menjadi utusan pengawasan dari perusahaan semesta virtual di Departemen Qianwu. Seluruh tamu undangan tertarik mendengarnya, sekaligus bersemangat karena pemuda ini berhasil mengharumkan nama Kekaisaran Qianwu di alam semesta. "Siapa dia?" tanya seorang undiing. "Ia adalah Lo Feng," ucap Zhenqian. Nah, karena nama Lo Feng telah disebutkan, Ji Tianchang pun memperlihatkan antusiasnya agar ia dapat mendekati Lo Feng. Padahal ia tidak mengetahui bahwa Lo Feng sangat membencinya karena permasalahan kakaknya Hong. Lalu ketika namanya disebutkan, Lo Feng naik perlahan ke atas panggung. Dengan semangatnya ketiga ketua bidang departemen memperkenalkan Lo Feng, bagaimana mungkin para tamu undiing tidak menunjukkan antusias yang serupa. Dengan kondisi seperti ini, mereka haruslah berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari ketiga ketua bidang Departemen Qianwu. Karena menyinggung Lo Feng itu berarti menyinggung ketiga ketua bidang departemen sekaligus. Alhasil, mereka bisa saja didepak. Meskipun dalam pikiran para tamu unding ini meremehkan Lo Feng, namun mereka tidak dapat menunjukkannya. Belum lagi, mereka juga mengetahui bahwa Kaisar Yan merupakan guru Lo Feng. Lalu, ketika acara perkenalan dan penyambutan Lo Feng telah selesai, ketiga ketua bidan dan Lo Feng turun dari panggung, dan para tamu mulai menikmati hidangan mereka. Di saat menikmati makanan, Yungkan yang merupakan penjaga Ji Tianchang melihat Bushka dan Tuan Sektor Luo, dan ia segera melaporkan ini ke Ji Tianchang. Ji Tianchang segera melihat ke arah Bushka. Ia tidak mengerti mengapa ketiga ketua bidang departemen memberikan undangan ini ke keluarga kecil seperti itu. Ji Tianchang mengerutkan alisnya. Ia harus membuat Qingqing atau Jiqing menyerah terhadap berandal Lo Feng dan memerintahkan Ji Fenyan untuk melakukan apapun yang ia suka terhadap berandal itu, meskipun mengekilnya tidak berarti apa-apa. Pada saat ini, kehadiran Hong sama seperti semut bagi mereka dan dapat dihancurkan kapanpun. "Tetaplah di sini, aku akan mencari Lo Feng untuk membicarakannya," ucap Ji Tianchang. "Baiklah," jawab Ji Fenyan dan Yukan bersamaan. Ketika melihat Ji Tianchang berjalan mendekat ke arahnya, Lo Feng memerintahkan salah satu tuan sektornya untuk menjemput Hong, dan kemudian menyuruh Hong meneriakkan nama Lo Feng di keramaian. Dengan begitu, Ji Tianchang dan para tamu mengetahui bahwa Hong memiliki seorang kerabat dengan latar belakang yang tidak bisa diremehkan. Hanya dalam beberapa menit saja, Ji Tianchang mengobrol dengan Lo Feng selayaknya seorang yang sudah sangat dekat. Dan tampaknya Ji Tianchang SKSD ya guys ya. Mereka membicarakan hal-hal tentang kehidupan mereka. Di sisi lain, tuan sektor yang diperintahkan Lo Feng sebelumnya telah sampai di dekat Hong dan mengatakan rencana Lo Feng barusan.
Hong mengerti dan berjalan keluar dari ruangan tersebut. Memasuki ruang utama, Hong melihat berbagai macam tamu undangan dan mereka menikmati hidangan yang bahkan membuat para pejuang undieng berusaha untuk mendapatkannya. Ini benar-benar perjamuan yang mewah. Di sisi lain, Ji Fenyan dan Yukan menatap tajam ke arah Hong dan berpikir, bagaimana mungkin si berandal itu dapat masuk ke dalam perjamuan kelas atas seperti ini. Hong terus berjalan dan mencari keberadaan adik ketiganya. Dan beberapa saat kemudian, ketika ia melihat Lo Feng yang sedang mengobrol dengan Ji Tianchang, tiba-tiba Hong berteriak, "Adik ketiga!" teriak Hong. Suara Hong bergema di seluruh ruang utama. Dengan begitu, Ji Tianchang yang lagi mengobrol tiba-tiba berhenti dan melihat ke arahnya. Demikian juga dengan Lo Feng. Ia memperlihatkan senyuman tipis di wajahnya. Nah, bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Yuk push like dan komen ya guys ya. Oke, bye bye.